Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah Epister minggu ini terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Pengharapan adalah sesuatu energi yang sangat kita butuhkan, yang memampukan kita boleh bersabar, boleh tekun menghadapi permasalahan, pergumulan untuk mencapai apa yang kita tuju. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ini berbicara tentang pengharapan, di mana ada seorang pria yang sudah 38 tahun sakit, dan dia tetap setia menanti pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, Tuhan menjawab orang yang berseru dalam kebenaran. Tema ini mau berkata bahwa Tuhan bersedia menjawab orang yang berseru kepadanya. Melalui tema ini, gereja kita mau mengajak seluruh orang percaya, termasuk warga HKBP di dalamnya, supaya berseru kepada Tuhan, karena Tuhan bersedia menjawab seruan umatnya. Nah, kalau firman Tuhan ini Bapak Ibu mau mengajak kita supaya kita berseru kepada Tuhan dalam kebenaran, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang berseru dalam kebenaran itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam ayat 1 sampai 9 Yohanes 5 ini, kita akan melihat paling sedikit 2 ciri dari orang yang berseru dalam kebenaran. Ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, firman Tuhan Alkitab mencatat bahwa semua manusia telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Namun karena kasih Allah akan manusia, Allah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus manusia dari maut akibat dosa, untuk menyucikan dosa-dosa manusia, untuk membenarkan manusia tersebut. Apabila manusia itu percaya kepada Yesus dan mengakui dosanya, maka ia akan dibenarkan oleh darah Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus akan diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, orang sakit ini
adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita boleh melihat bahwa dia menanti, walaupun kesempatannya sangat tipis, dia menanti pertolongan dari Tuhan. 38 tahun sakit, dia tetap memohon, menanti pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Dia adalah orang percaya. Dan kalau kita membaca ayat yang berikutnya, ketika dia mengangkat tilangnya, ketika dia berdiri dan mengangkat tilangnya dan berjalan, dia adalah orang yang percaya, menaati, percaya kepada kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus dan memohon pengampunan akan dosa-dosa kita, memohon pengampunan akan dosa-dosa, maka engkau telah termasuk orang yang dibenarkan oleh Allah, orang yang telah diperdamaikan Allah dengan dia melalui kematian Yesus Kristus. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bahwa orang tersebut menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Ayat 8 dan 9. Ketika Yesus berkata kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak menjawab iya atau tidak, tapi dia memberikan statement kepada Yesus, "Saya selalu kalah bersaing dengan orang lain karena tidak ada yang menolong saya. Tidak ada yang mengangkat saya ke dalam kolam itu ketika kolam itu bergelora." Artinya dia mau berkata, kalau saja ada orang yang mau mengangkat saya, maka saya akan sembuh. Dan dia mau berkata kepada Yesus, "Jika engkau mau mengangkat saya, maka saya akan sembuh." Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mendengar jawaban itu, Yesus berkata, "Berdirilah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah." Dia mendapat kesembuhan dari Tuhan. Allah tahu bahwa dia lemah, tidak sanggup bersaing dengan orang lain untuk masuk ke kolam itu. Oleh karena itulah Allah mengutus Yesus Kristus, melawat dia, menemui dia, memberikan kesembuhan kepadanya. Bapak Ibu, cerita tentang kesembuhan ini ada banyak di dalam Alkitab. Termasuk ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya Yesus, saya akan sembuh." Dan dia sembuh. Ada banyak orang percaya saat ini yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan saya juga banyak mengalami pertolongan dari Tuhan. Di dalam hal pekerjaan, ketika saya bekerja di PLN, dalam hal keluarga, anak-anak, ketika saya berseru kepada Tuhan, "Tuhan, saya nggak sanggup, tolong saya, tolong pekerjaan saya, tolong anak-anak saya." Dan Tuhan memberikan pertolongan. Walaupun mungkin kadang-kadang tidak secepat yang kita harapkan, agak lama pertolongan. Tapi yang pasti Tuhan memberikan jawaban pertolongan. Dan dia memberikan itu kepada saya. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga ingin menikmati pertolongan seperti yang dinikmati oleh pria yang 38 tahun sakit ini. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus. Akuilah dosa-dosamu. Berserulah kepadanya. Bawa segala pergumulanmu kepadanya. Berteriaklah kepadanya. Mohon pertolongannya. Dan tekunlah. Berdoa kepadanya. Sabar menanti. Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan menolong engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mampukan kami untuk menyerahkan seluruh permasalahan hidup kami untuk Engkau selesaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.